Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Nah, ini malam ini banget spesial banget, super duper spesial. Jadi kita undang Bro Karismata. Nah, dia ini teman lama gua nih di dulu kami sama-sama di Project Oil and Gas di dulunya di Papua ya. Kita nggak usah sebut merek ya. Pokoknya untuk malam ini kita nggak boleh sebut merek, boleh inisial-inisial aja tapi nggak boleh sebut merek ya. Terus kita hadirkan malam ini. Gimana kabar Bro Karis? Alhamdulillah, keren banget nih bisa diundang sama Mas Hasdar nih. Oh, Kak Hasdar ya kalau di YouTube ya. Jadi biar para subscribernya tuh tahu kalau masih muda. Emang masih muda Kak Hasdar nih. Thank you Mas Hasdar udah ngundang saya di sini. Oke deh Bro Karis, bebas lah mau Kak Hasdar, mau Om Hasdar, bebas lah. Yang penting kita bincang santuy-santuy malam ini. Nah, kali ini gua jumpa lagi dengan beliau. Udah berapa lama kita ini nggak jumpa-jumpa setelah Project Migas tempo hari? Ada setahun setengah kali ya? Setahun setengah, hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun mungkin karena kemarin Hasdar nggak kuat di Migas, jadi harus berpindah tempat. Saya tetap bertahan di Migas. Gitu. Oke, baik ya. Jangan ungkat-ungkit itu dong. Ya benar juga sih, gua itu ya kena pressure dan gua kebetulan juga pas kena pressure ada tawaran yang lebih menarik ya, gua ke sana. Tapi sama dong, masih migas kok yang aku tempat loncat. Dan sekarang kita kembali ke mining. Nah, sekarang ini tambang emas ya, kalau nggak salah. Jadi jangan lihat masalah grade-nya ya guys, ini masalah kenyamanan. Gimana Bro Karis? Feel of freedom. Bukan. Taste of freedom itu lebih mahal daripada apa yang kita dapat dari sebelumnya. Itu yang bedain. Jadi sebenarnya ini kalau gua curhat-curhatan ya, waktu kita di Migas itu pagi-pagi berangkat jam berapa sih kita berangkat pagi-pagi tuh? Bangun harus jam 5 bro. Harus nyampe kantor sebelum jam 6 karena sudah ada briefing. Nah betul, jadi udah pagi udah kena pressure duluan kan, meeting pagi-pagi. Habis itu kalau ada meeting siang-siang, habis itu sore-sore biasa ada meeting lagi ya. Pokoknya meetingnya lebih banyak deh. Beda mungkin ya sama tim lapangan, karena aku itu banyakan di klinik ya, setengah klinik setengah lapangan. Cuma mungkin kerja aku lebih banyak di klinik. Mungkin kita cerita-cerita. Jadi Bro Karis ini sebenarnya itu backgroundnya mungkin dia sendiri aja lah. Yuk kita langsung buka-bukaan deh, backgroundnya dari mana dan kenapa dia bisa terjerumus ke lembah migas. Oke, silahkan Bro Karis. Ya, saya itu backgroundnya adalah seorang dokter hewan. Ya, jadi kenapa bisa masuk ke migas? Panjang ceritanya. Jadi sebelum sebelum masuk ke migas itu saya kerja di sebuah perusahaan chemical yang dimana perusahaan tersebut menyuplai di oil and gas ini, perusahaan oil and gas ini. Dulu yang sorry. Dulu yang nge-training saya eh, masalah oil and gas, sorry, nanti kata aja. Jadi dulu yang saya training masalah vektor kontrol di perusahaan oil and gas ini adalah apa ya? Tadi aku mau bilang apa ya? Nggak apa-apa, santai aja, nggak usah tegang. Jadi dulu gini, ceritanya dulu saya ngesuplai chemical vector control di perusahaan oil and gas ini. Sampai akhirnya orang yang saya training ini bilang ada posisi di oil and gas tersebut dan saya singkat cerita saya apply lah. Udah gitu kurang lebih. Langsung terjerumus ke lembah migas ya sampai sekarang. Pokoknya eh sebenarnya dia juga sekarang masih ini sih, masih jiwa dokternya masih ada karena sekarang lagi apa? Lagi merintis apa? Sekarang kliniknya lagi ini ya, proses pembangunan ya Bro Karis ya. Betul banget. Jadi nanti di Semarang aku lagi mau bikin konsepnya pet cafe. Jadi konsepnya tuh modelnya kayak di Kemang. Jadi ada pet care, ada pet shopnya, terus ada juga klinik praktek dokter hewannya, tapi juga di depannya ada kafenya. Jadi orang-orang yang akan melakukan treatment buat hewan peliharaannya bisa sambil nunggu atau sambil ya nongkrong-nongkrong cantik, ngopi-ngopi ganteng lah di kafe gue gitu. Anjay, luar biasa. Jadi sembari kamu treatment
contoh nih ya, contoh di treatmentnya ini kucingnya lagi diapain gitu, sembari di treatment, sembari dieksekusi, orangnya nongkrong-nongkrong, nongki-nongki di luar nge-wifi, ngopi gitu-gitu ya. Jadi kamu juga yang punya cafe itu. Betul, jadi di tempat itu luasnya ada 450 meter persegi. Kebetulan yang sudah running sekarang ada barbershopnya. Terus di kafenya itu kebetulan baristanya adik gue sendiri. Nanti di belakang akan dibuat kayak playground gitu untuk si anjingnya yang nunggu untuk treatment. Jadi sambil nunggu treatment dia ada playgroundnya gitu. Orangnya bisa nongkrong ngambil ngopi-ngopi ganteng sama ngopi-ngopi cantik di situ. Nah, ini sembari konsep, sembari endorse sebenarnya ya guys. Ya nggak Lumayan apa-apa, promosi. lumayan promosi gratis di YouTube gua ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi memang sebenarnya kita ini yang bekerja di tambang itu cuma nyari duit untuk sembari kembali ke minat awal. Jadi minatnya apa kembali, contoh nih, kalau dulunya mau bikin klinik sendiri nyari uangnya di tambang gitu. Jadi sebenarnya kita kembali lagi back to home gitu loh. Kita pergi untuk kembali. Nah, tapi sekarang gua tanya juga nih, kenapa dia nyusul gua ke ini tambang emas ini. Aku mau tahu dulu nih karena aku dulu yang nyemplung kembali ke tambang emas, tapi lama-lama dia DM gua nih, bro gua nyusul. Ini gimana sih jalan ceritanya, kok lu juga nyemplung ke sini bro? Wah, BU bos ceritanya bos. Sad story. Jadi semenjak COVID 2020 ini tiga usaha gue. Dulu gue buka usaha travel. Alhamdulillah gue punya tiga cabang besar dan dua cabang yang sifatnya nggak terlalu besar di daerah Kalimantan. Jadi 5 travel gue tuh tutup semua gara-gara COVID ini karena tidak ada penerbangan, tidak ada travel haji dan umroh. Jadi otomatis gue harus tutup travel gue semua dan gue harus terpaksa memberi pesangon dan menutup semua usaha gue. Dan yang paling parahnya lagi, gue sampai ngejual apartemen sama motor gue, yang motor kesayangan gue yang which is gue bilang itu istri kedua gue. Akhirnya singkat cerita kosong lah. Mau nggak mau kita harus cari modal buat bangun klinik gue. Sembari sisa uang gue yang untuk ngebangun klinik, otomatis gue harus punya pegangan biar dapur ngebul. Kebetulan ada perusahaan yang menawarkan pekerjaan di tambang. Dilalahnya temen gue yang lama ini sudah nyampe duluan bernaung di sini. Ya jadi ya nikmati sambil nyari duit, sambil nyari temen, sambil nyari relasi. Siapa tahu kalau memang satu kota bisa jadi pelanggan nantinya. Wah, betul sekali nih. Jadi kita sebenarnya sambil nyelam minum air, bro. Yang penting jangan tenggelam lah. Jadi seperti itu ya jalan singkat ceritanya kami bertemu kembali. Jadi pernah di oil and gas. Alhamdulillah meskipun COVID kami tetap terpakai. Terpakai. Masih dipakai gitu ya. Masih dibutuhin. Ya syukur-syukur karena kita tim medis ya. Jadi kita masih dibutuhin. Kita kalau lihat teman-teman kita yang udah di PHK atau teman-teman kita yang udah nggak kerja, nah kita harus tetap bersyukur. Jadi jangan selalu melihatnya ke atas dan jangan selalu lihat yang sebelum-sebelumnya kita di mana sih, kita posisi apa sih. Jadi sekarang kalau kita kerja pun itu sudah syukur banget di era COVID ini. Betul nggak bro Karis? Kalau gue punya prinsip gini, dulu gue punya prinsip gue harus ngejar sesuatu apa yang gue inginin. Tapi kalau sekarang lebih ke bersyukur akan dipanjangkan rezekinya. Jadi kalau pakai pakai bahasa gampangnya itu pakai lagunya Via Valen, kuat dilakoni nggak kuat tinggal ngopi. Udah gitu aja sih paling. Nah kalau gua sih sekarang modenya mode survive ya. Mode bertahan. Jadi untuk pilih-pilih kerjaan itu kayaknya untuk saat ini nggak boleh bro. Untuk teman-teman juga ini saran ya. Untuk mode sekarang itu jangan pakai mode untuk di harga diri dulu. Jangan mengatasnamakan harga diri. Oh harga gua segini loh, masa gua ditawarin segini? Nggak level dong gua kayak gini, gua pengalaman gini. Jangan bro, sekarang ini modenya survive. Gua pun ini sekarang mode survive ya. Jadi yang ada kita jalanin aja, syukur-syukur karena kita udah masih dipakai. Dan itu memang saat ini karena lagi pandemi-pandeminya ya.
yang paling bobrok ya bener kata Bro Karis, yang paling down itu zona pariwisata, dan untuk yang lagi naik-naiknya itu zona kesehatan. Jadi memang untuk yang teman-teman yang kesehatan sekarang lagi dibutuh-butuhinnya, bener gak ya? Bener banget. Jadi walaupun gue walaupun gue sebagai dokter hewan, kebetulan gue juga punya spesialisasi yang di bidang medis kebetulan. Jadi ada kesempatan yang bisa gue raih di sini untuk ya yang dibilang tadi Mas Hasdar, mode survive. Mungkin lebih kalau buat gue bukan mode survive ya. Jadi kayak ada challenge baru yang harus bisa lu jalanin dan sebagai learning curve yang harus lu lewatin. Nah, bener juga sih. Jadi sembari kalau gini nih, Bro Karis ini kan memang banyak usahanya nih, tapi lagi tutup. Nah, itu rodanya berputar, Bro. Jadi mungkin saja setelah mode Covid ini selesai, itu bisa jadi usahanya dibangkitin lagi. Jadi siapa yang tahu, who knows ya. Jadi sebenarnya saya juga sama, tetap kerja, tetap juga jualan-jualan. Gua jualan alkes. Kalau teman-teman lagi nyari alkes langsung hubungin gua. Itu juga sekalian promosi, guys. Jadi sebenarnya kayak gitu, Bro. Jadi kita nggak mentok di satu area. Jadi gua juga punya teman-teman yang lain itu semuanya mode survive. Jadi bener-bener sekarang lagi parah-parahnya untuk dikatakan pilih-pilih kerjaan gitu ya. Nah, meskipun seperti itu, ini mungkin Bro Karis bisa ceritakan, karena gua denger-denger nih ya, Bro Karis itu bisa ini juga desain, dan denger-dengar juga saingan YouTube gua. Dia juga punya YouTube sekarang ternyata. Gini, apa sih nama YouTube-nya Bro Karis? WFH underscore WFH official underscores. Jadi WFH-nya bukan work from home ya, tapi work for home. Jadi gue kerja buat rumah. Itu. Jadi gue itu di situ ada channel yang menjelaskan tentang gimana cara mendesain sesuatu, membuat desain apapun itu, mau flyer, poster, banner, baju, terus logo atau stiker dengan cara yang lebih gampang, nggak perlu aplikasi yang ribet-ribet kayak Photoshop, Corel dan teman-temannya. Cukup pakai PowerPoint itu. Jangan lupa di-subscribe lo ya. Nah, itu dong. Jadi benar-benar sekarang itu YouTube sebenarnya kita kalau memang jadi dimonetisasi ya syukur-syukur. Kalau enggak ya kita ladang amal jariah juga sih, ngajarin orang, membuat orang termotivasi. Seperti teman saya juga ada yang termotivasi jadi YouTuber ya. Dia dari Padang dan dia baru termotivasi untuk jadi YouTuber, ya nggak apa-apa. Dia memang baru terngiang-ngiang untuk bakatnya dimunculin, ya nggak apa-apa. Itu memang mode hidup ya. Nah, kita kembali ke Bro Karis nih. Bro Karis, kalau kita back to flashback ya. Kok back to flashback? Itu kenapa sih ngambilnya dokter hewan? Kenapa bukan dokter umum aja? Itu terngiang-ngiang. Kok kalau orang-orang itu ini kok ngambil dokter hewan gitu loh. Ada sih pasti beberapa orang yang kok ini apa gitu. Jurusan apa itu, kok apa sih motivasi lu dulunya, atau memang lu dulunya mau dokter umum tapi jatuhnya ke dokter hewan, atau gimana sih? Gue awalnya pengen masuk IKJ dan sudah diterima di IKJ. Gue sayangnya nggak dikasih sama orang tua. Udah keterima di Universitas Pelita Harapan jurusan broadcasting, nggak dikasih sama bokap gue. Akhirnya karena background bokap gue seorang militer yang berasal dari dokter hewan, jadi bokap gue punya jalur dan punya cukup apa power lah ya. Jadi gue pada saat itu gue berpikir pendek aja, take it for granted supaya gue dapat kerja, karena gue dari kecil emang dididik cukup keras dan money oriented. Syukurnya. Jadi gue hard work banget untuk mencapai suatu kata yang namanya kesuksesan. Eh, dari situ akhirnya gue ambil kedokteran hewan dan gue merasa bersyukur masuk kedokteran hewan karena apa? Di situ satu-satunya menurut gue ya fakultas yang tidak memisahkan klaster apapun. Jadi mohon maaf. Jadi kalau misalnya kalau di dunia kesehatan secara umum itu lab dipelajari sendiri, keperawatan dipelajari sendiri, terus untuk fisioterapinya dipelajari sendiri. Jadi spesialisasinya tuh dipelajari sendiri. Sedangkan di dunia kedokteran hewan ini mulai dari fisiologisnya, psikologisnya, labnya, terus cara praktisinya untuk
apa namanya, untuk eh, kuratifnya, sampai bagaimana kita menghandle atau komunikasi dengan klien, itu kita diajarkan dalam satu package fakultas tersebut, yang dimana ada pelajaran komunikasi, dan tidak kalah lupa ada pelajaran yang namanya kewirausahaan, yang mengajarkan kita untuk menjadi entrepreneurship. Jadi nggak cuma kita melulu jadi lulus jadi dokter, lulus jadi setelah jadi dokter harus praktisi, enggak, tapi kita juga diajarkan untuk jadi entrepreneurship. Makanya akhirnya gue jadi nyabang kemana-mana. Akhirnya gue bisa entrepreneur, akhirnya gue bisa desain. Karena di dokter hewan itu sendiri, pelajaran, biar teman-teman tahu aja, di semester 1, semester 2, semester 3 itu wajib yang namanya harus bisa gambar, karena ada pelajaran anatomi, dan itu kita harus gambar sendiri. Mau nggak mau kita harus bisa gambar dengan berbagai macam aplikasi yang ada. Itu mau nggak mau. Terus untuk pelajaran labnya, kita mulai dari lab parasit, lab patologi, lab histologi, sampai lab yang paling ibaratnya menggunakan PCR dan segala macam, virologi, mikrobiologi, itu kita pelajari semua detail selama 5 tahun lebih. Jadi menurut gue ini suatu bidang ilmu yang sangat kompleks. Cuma memang sampai saat ini di Indonesia mungkin masih kurang apresiasinya terhadap fakultas ini. Gitu aja sih kalau gue ngeliatnya. Oke, bener juga sih. Jadi kalau gua juga punya teman loh ya waktu SMA, lu mau jadi apa? Dokter hewan. Ya iya, habis dibully sama teman-teman gua karena itu jurusan yang paling bisa dikata, itu jurusan apa sih lu jadi dokter anjing ya jadi nantinya. Ya bisa, ya bener, di Indonesia belum diapresiasi banget. Nah, iya bener juga yang dikatakan itu, cabang kesehatan lain itu udah dibagi-bagi, ada dokter gigi, dokter umum, ada dokter saraf. Nah, kalau di dokter hewan aku memang belum pernah denger sih dokter gigi hewan atau dokter dokter syaraf hewan. Mungkin memang benar karena memang tapi memang setelah lulus kedokteran hewan itu ada nggak sih subspesialis atau kayak dokter bedah, dokter apa gitu? Emang ada? Ada, spesialisasinya sebenarnya ada. Cuma memang jadi gini, pada saat kita kuliah ambil semester 1 dan program dokter, kita sudah diajarkan keterampilan bedah. Kita sudah diajarkan keterampilan bedah yang cukup mumpuni. Cuma ketika kita mengambil spesialisasi bedah, nah bedah itu dibagi atas dua, hewan besar dan hewan kecil. Nah, ketika kita mengambil spesialisasi bedah hewan besar, nanti akan kita lebih mendalami ke hewan besar seperti sapi, kuda, dan teman-temannya. Kalau kita ke hewan kecil, lebih ke kayak pet animal, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Jadi spesialisasi bedah sendiri dibagi menjadi dua. Sama juga kalau internisnya juga ada yang spesialis oftalmologi, jadi terkaitan dengan jaringan-jaringan lunak, itu juga ada. Jadi sebenarnya ada, cuma kurang terekspos aja mungkin. Jadi mungkin kedepannya saya berharap fakultas-fakultas yang ada di Indonesia tentang kedokteran hewan jangan minder, bahwa kita ini bukan orang yang terasingkan, tapi kita ini yang punya ilmu banyak gitu. Oke, memang kalau Bro Karis ini nggak jelasin, gua juga nggak tahu itu ternyata sekompleks itu. Makanya Bro Karis bisa masuk di tim malaria karena ada ilmu baca ini ya, apa namanya? Jadi kalau di dokter hewan itu dulu semester 3 kita ada pelajaran mikroskopis. Salah satunya adalah mikroskopis malaria. Jadi salah satu yang membuat gue sampai bisa masuk dunia oil and gas, sampai bisa masuk kembali ke dunia tambang, bertemu teman-teman lama ini, ya salah satunya adalah spesialisasi malaria ini, karena dulu gue ambil spesialisasi malaria itu. Nah itu makanya waktu aku masuk di tambang, ini kok malaria aja ada posisinya gitu loh. Karena kan yang aku tahu loh ya. Oh iya, waktu kita namanya juga masih bocah ya, waktu semester 1. Oh iya, penyakit malaria. Oh iya, banyak di Papua malaria. Oke, fix. Oke, orang banyak mati yang karena malaria. Ini pas aku kerja di oil and gas, ada ternyata bosnya yang kerja di malaria, yang ngurusin malaria, vektor kontrol, dan ada kerucul-keruculnya yang ngurusin malaria. Wah, sekompleks ini ternyata ya. Berarti memang
sesuatu kalau kita memang itu belum temuin itu jangan dijudge langsung ini. Tapi gue penasaran juga sih karena gue ini perawat ya. Emang ada di sana itu jurusan perawat hewan? Ada. Jadi kalau di UGM, aduh sebut merek lagi ya. Ya kita ngomong UGM lah. UGM itu ada namanya D3 Kes1. Nah, D3 Kes1 itu lebih ke seperti keperawatan untuk hewan, cuma bedanya adalah dia tidak mempunyai kewenangan medis untuk beberapa tindakan seperti tindakan pembedahan itu tidak boleh. Jadi lebih dilakukan pada dokter hewan. Jadi D3 Kes1 itu lebih ke penanganan dan pengobatan yang sifatnya minor gitu sih. Banyak lah yang sering mungkin banyak orang dengar mantri hewan. Nah itu backgroundnya adalah D3 Kes1. Nah, ya itu juga jarang terekspos, Bro. Jadi apa ya? Mungkin karena kita di Indonesia di beberapa daerah itu menganggap hewan itu ya lu hewan, gua manusia, bukan seperti di barat bahwa dia hidupnya berkasih sayang gitu loh. Kucingnya sakit diobatin. Ya kalau di Indonesia mah apalagi di kampung gua kucing mati ya udah mati ganti lagi. Kalau ada kucing liar yang mau hidup di rumah gua ya udah lu hidup aja gitu loh. Jadi kalau pengen melihat bagaimana kehidupan dan kesejahteraan hewan itu diapresiasi, mungkin bisa lihat di Bali. Itu kita ngelihat ada beberapa orang yang penyayang hewan sampai ibaratnya berani spend much money untuk ngerawat dia punya peliharaan. Terus juga sekarang udah mulai banyak ya kayak pelindungan terhadap kesejahteraan hewan. Jadi kayak mungkin bisa buka Instagramnya Jakarta Animal Aid Network itu memerangi sekali yang namanya topeng monyet, terus memerangi sekali yang namanya sirkus lumba-lumba karena itu merenggut kesejahteraan si hewan itu sendiri yang harusnya di mana dia hidup di alam liar, hidup di habitatnya. Jadi itu sebenarnya upaya-upaya untuk mempertahankan ekosistem supaya keseimbangan alam ini tetap terjaga. Jadi sebenarnya peran sertanya dokter hewan tuh supaya sampai segitunya loh menjaga keseimbangan keseimbangan ekosistem lah kalau aku bilang. Jadi sering kali aku lihat sekarang udah mulai banyak sampai artis-artis yang ikut join untuk mulai di apa sih yang pelepasan penyu. Jadi banyak udah mulai sedikit banyak sudah mulai aware terhadap bahwa hewan ini sudah mulai bergeser. Karena ketika alamnya dirusak, otomatis hewan ini sudah tidak punya rumah dan akan bergeser ke area pemukiman. Nah, kalau yang cuman bergeser ke area pemukiman ini hewan-hewan yang sifatnya jinak, nggak apa-apa. Tapi coba kita lihat setahun kebelakangan atau 2 tahun belakangan. Ada kita temukan bayi kobra di berbagai pemukiman. Karena apa? Karena ekosistemnya dia tergeser akibat pembangunan manusia yang tidak terkendali, pembangunan pemukiman atau pembangunan prasarana yang tidak terkendali, sehingga ekosistem yang sudah terbentuk sebelumnya itu akhirnya menggeser fauna-fauna ini. Akhirnya mau nggak mau mereka harus cari makan di area pemukiman manusia, yang ujung-ujungnya cuma satu, kalau nggak manusianya yang celaka, hewannya yang diburu. Itu sih pesannya paling. Wow, ini sangat fantastik ya, ilmu yang lumayan. Wah, pokoknya lu nggak bisa dapatin sebenarnya meskipun lu Google searching tentang ilmu dokter hewan dan sebagainya. Kalau nggak denger podcast ini lu nggak akan tahu ilmu-ilmu tersebut ya, atau informasi tersebut. Jadi kalau dari sini sisinya gua sangat pro banget ya dengan jurusan Brokaris ini. Kalau udah arah ke lingkungan, karena dari dulu semenjak gua itu sudah ikut K3 umum, pelatihan ahli K3 umum, gua itu jadi anak lingkungan banget, bro. Jadi sudah amdal banget lah diri gua. Pokoknya dari sisi hidup gua sudah oh ternyata lingkungan ini, sampai di situ gua ingin mungkin kalau punya jalan untuk lanjut ke jurusan lingkungan, gua pengen banget. Bukan gara-gara prospeknya ya, selain prospeknya memang bagus ya di lingkungan, teknik lingkungan atau magister lingkungan apapun itu, tapi selain itu
kita menjaga ekosistem. Nah, kalau dari sisi itu gua sangat pro banget deh dengan Bro Karis ini. Tapi ini ngomong-ngomong nih, kalau gua berandai-andai ya, karena kan untuk prospek jadi pegawai negeri itu pernah aku lihat prospeknya itu selalu ada satu dokter hewan di dinas-dinas peternakan. Kalau lu dikasih kesempatan langsung jadi PNS di daerah lu mau nggak sih? Gue kalau ditawarin PNS di dinas, gue sebenarnya gini, to be honest, gue kemarin ikut tes CPNS dan gue lulus. Dan gue lulus sampai udah mau tahap terakhir, yaitu wawancara. Tapi karena satu dan lain hal, gua ambil karena menurut gue ada yang lebih penting yang perlu gue perjuangkan ketimbang ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue ditawarin PNS, gue lebih ke dinas karantina ya, bukan di dinas pertaniannya, tapi di dinas karantina ya. Di situ kita bisa nggak cuma ngejaga kelestarian si hewan aja, tapi kita juga bisa menjadi penegak suatu policy yang selama ini sering disalahgunakan. Oh, mungkin bisa jadi ini juga ya. Ini kalau di tambang kan ada polisinya ya. Polisi tambang itu kayak safety ya, yang menegakkan rambu-rambu atau menegakkan aturan keselamatan, itu bisa dikatakan polisi di tambang lah. Nah, mungkin Bro Karis ini maksudnya di polisi untuk keadilan hewan-hewan gitu ya. Jadi kalau ada yang gajah-gajah yang diambil gadingnya, atau ada penyu-penyu yang pokoknya inilah, apa-apa saja yang dirampas dari hewan-hewan itu maksudnya ya? Jadi kita nggak bisa tutup mata lah. Sudah berapa banyak sih penyelundupan hewan yang terjadi di Indonesia? Terutama kita tinggal di Indonesia. Tutup mata nggak mungkin, nggak bisa tutup mata kita kalau kita bahwa satwa kita tuh diminati dan sangat diincar oleh para pecinta-pecinta hewan yang dalam tanda kutip negatif ya, yang hanya ingin memenuhi keinginannya sendiri tanpa memikirkan kerusakan alam yang terjadi atau enggak. Mungkin kalau orang dengar ini munafik lo gitu. Tapi benar, sekarang populasi hewan-hewan yang eksotik, hewan-hewan yang dilindungi itu semakin sedikit. Makanya sekarang ada mungkin beberapa kita lihat kayak orang sudah buat penangkaran di rumahnya sendiri. Beberapa mungkin orang kaya yang membuat penangkaran di rumah sendiri karena dia mulai aware bahwa hewan-hewan ini mulai diburu dan mulai hilang eksistensinya di alam aslinya. Jadi sehingga upaya untuk pelestariannya adalah dengan membuat penangkaran sendiri. Tapi seberapa banyak orang yang punya kekuatan finansial sebesar itu untuk membuat penangkaran, membuat sebuah kandang yang besar untuk menampung hewan-hewan tersebut. Itu aja sih yang bikin kita miris kadang-kadang ngelihatnya. Nah, benar juga sih. Jadi di balik isu-isu ya, sekarang kan isu politik makin menggila ya. Mungkin isu-isu yang kecil-kecil yang dianggap tetek bengek seperti isu-isu hewan. Nah, aku juga baru tahu saat podcast ini berlangsung, aku baru tahu ternyata sebelum podcast ini kita rekam ya, kita bincang-bincang tipis-tipis masalah lumba-lumba, masalah topeng monyet. Ya kan, ya kita taunya topeng monyet, anjir pintar banget nih, monyetnya itu bisa naik motor, bisa apa, ternyata itu salah satu bentuk penyiksaan ya Bro Karis ya. Kalau kita ngomong topeng monyet, siapa sih yang mau lehernya dikekang dan ditarik-tarik sana sini? Even itu hewan pun dia juga punya insting dan punya perasaan. Sampai suatu saat dia ketika jenuh dengan atau kesel dengan perlakuan si manusia, dia akan bisa melawan dan menggigit. Cuma masalahnya adalah powernya manusia ini kan mungkin lebih kuat daripada si monyet ini. Jadi dia nggak bisa ngelawan, dia hanya bisa nurut. Sedangkan sebenarnya dia nggak suka digituin. Dan sering kali gue ngelihat perlakuan si pawang topeng monyet ini ngasih makanan yang tidak sesuai lah, tidak sesuai dengan apa yang harusnya dimakan sama monyet ini, supaya mungkin biar monyetnya tetap pokoknya tetap bisa menghibur demi kata hiburan, demi kata entertain, tapi menyiksa itu nggak, menurut gua nggak worth it sih itu.
Berarti kayak lumba-lumba itu kan lucu banget ya Bro Karis. Itu juga dilakukan penyiksaan kah atau gimana? Jadi gini, kalau lumba-lumba yang gue tahu proses transportasinya itu adalah proses transportasi yang sometimes kurang berperi kehewanan lah ya, bukan berperi kemanusiaan, berperi kehewanan. Karena gini, lumba-lumba itu butuh tempat yang luas untuk berenang, tapi pada saat proses transportasinya memindahkan lumba-lumba dari satu tempat ke tempat yang lain, dari sirkus satunya ke satu yang lain, lumba-lumba itu ditempatkan di sebuah wadah yang sangat kecil sampai lumba-lumba itu nggak bisa gerak apa-ngapain. Bahkan dia sampai mungkin ada yang dibius, ada yang tidak dibius. Nah, dibius pun itu pun beresiko untuk kesehatannya dia juga. Jadi sebenarnya dari situ aja sudah bentuk dari animal abuse menurut gue. Wow, wow, wow. Yang kita tahu ya itu menghibur untuk apalagi gua yang punya bocah kecil itu terhibur banget bocahku melihat aksi lumba-lumba, topeng monyet dan sebagainya ternyata itu bentuk penyiksaan ya guys. Nah, oke lah pokoknya itu sebuah ilmu juga aware terhadap hewan. Nah, kan apalagi kalau teman-teman punya hewan hewan favorit, contoh kucing yang tidur pun sama dengan kucingnya atau apapun itu sebagai bentuk kasih sayang dan sebagai bentuk kita bisa hidup bersanding dengan hewan gitu loh ya. Nah, kita back kembali ke pembicaraan selanjutnya. Bro, kalau memang lu lagi bersanding nih ya sama jalan waktu mungkin waktu lu kuliah ada yang sama-sama dokter umum, dokter hewan. Itu lu sering di ini nggak sih dinyinyirin nggak sih dibully lu ngapain sih lu ngambil dokter hewan mending dokter umum aja. Sering banget. Bahkan diremehkan sering banget. Tapi ya gue gini, kalau gue dengerin omongan orang, gue nggak akan di titik ini. Tapi jadi gue cuman dalam otak gue akan buktiin gue akan lebih sukses dari lu, gue akan buktiin gue akan lebih baik dari lu, gue akan buktiin gue bisa apa yang menjadi ekspektasi dan target gue. Itu aja. Jadi hanya di otak gue hanya bisa buktiin tanpa harus dengerin kalau dia nyinyir. Kalau gue dengerin orang nyinyir ya dan gue sampai baper ya gue nggak nyampe di titik ini gitu aja. Dan ini tuh biasa, gue bukannya sombong. Orang yang pernah nyinyirin gue sampai sekarang belum pernah rasanya punya Harley. Gue udah punya Harley 2 kali gitu. Nah bener sih kayak gua juga sih sebenarnya gua juga berada di titik ini karena nyinyiran-nyinyiran ya apalagi kalau teman-teman suka dinyinyirin tetangga itu kan rasanya gimana gitu kan. Jadi dulu gua itu sempat di rumah sakit sampai ya lu tahu sendiri lah jadi sukarelawan di rumah sakit berapa sih gajinya sampai-sampai gue berhenti abis itu kerja yang lain selain di kesehatan ya dia nyinyirin tetangga kenapa sih lulusan kesehatan udah sarjana kok kerja yang lain-lain gitu loh. Nah sampai situ gue juga sama Bro Karis gue akan tunjukin di titik mana ya sampai sekarang alhamdulillah lah ya alhamdulillah bisa ada something yang bisa dipamerin ya pamer ke tetangga lah ya wajar nggak sih kita pamer ke tetangga Bro Karis? Dibilang pamer itu wajar atau enggak sebenarnya gini. Ketika kita punya achievement yang kita sebenarnya bukan pamer, maksudnya gini, kita mengapresiasi diri kita sendiri. Terkara itu pamer atau enggak orang yang menilai. Jadi apa yang kita punya ya kita pakai dong. Sama kayak misalnya lu bisa beli jam Rolex, ya lu pakai dong. Masa lu mau simpen aja di kotak? Nggak mungkin. Dan terus lu bisa beli Harley, ya pakai dong. Masa nggak bisa? Masa lu pakai ini doang? Apa namanya? Cuman lu simpen dibungkus doang. Mana ada orang yang tahu kalau lu nggak pernah pakai gitu aja. Nah, bagus banget sisi positifnya. Kalau gua sisi negatifnya ya udah gua pamer aja. Pokoknya pokoknya apapun itu kalau bisa ya udah karena dia dulu nyinyirin kita ya kita balas nyinyir ya. Ini versi lambetura loh ya. Jangan diikutin teman-teman. Kalau boleh ikutin Bro Karis saja karena dia selalu di positif, gua negatif karena memang harus ada positif negatif, Bro. Nah, itu doang ya. Jadi mungkin kita ambil ininya ya. Jadi setiap kalau kalian baru mau kuliah, jurusan itu bukan hanya kalian harus kerja di bidang itu aja. Nah, karena kayak ini loh, aku sempat kaget doang karena si Bro Karis ini sudah ambil pelatihan bermacam-macam di arah safety. Dia ngalahin gua loh. Yang ngambil pelatihan safety dia sudah ambil
apa nih, himu ya. Ini kenapa sih ngambil himu Bro Karis? Jadi himu itu awalnya gara-gara bokap. Sekarang bokap itu aktif di salah satu lembaga sertifikasi halal, ya sebut aja MUI. Jadi di situ sebenarnya gue udah pernah belajar terkait terkait apa yang di halal itu. Jadi terkait HACCP, Ya HACCP ya, ya benar. terkait HACCP, terus terkait juga bagaimana proses food processing itu sampai di tangan dikonsumsi oleh manusia. Jadi bagaimana kelayakannya, dari situ menjadi ketertarikan. Nah, pas ternyata di oil and gas itu terangkum dalam ilmunya industrial hygiene. Nah, sekalian aja belajar seberapa kompleks sih industrial hygiene. Ternyata industrial hygiene itu sangat kompleks banget, melindungi karyawan dari segi hazard identifikasinya. Jadi melindungi workplace-nya supaya tetap aman. Itu sih makanya kenapa jadi ketertarikan tersendiri, karena memang dari pengalaman bokap jadi apa ya? Jadi seru aja. Jadi karena saya punya prinsip gini, never stop learning until you die gitu. Nah, benar juga nih. Jadi dia udah berapa lap putaran udah ngambil duluan dan gua belum ngambil-ngambil himu. Sebenarnya juga sempat terngiang-ngiang sih ambil himu enggak ya, tapi gua sekarang jiwanya lebih ke OH sekarang ya, occupational health. Jadi untuk ke industrial hygiene mungkin di lain waktu aku juga kalau udah tertarik gua mau tercelup juga seperti Bro Karis ya yang bisa kemana-mana. Tapi sekarang gua lebih fokus ke OH ya karena udah ini deh gua banget deh passionnya di OH. Tapi OH dan IH itu memang bisa dikata satu paket ilmunya itu nggak terpisahkan. Ya kalau bisa ngambil dua-duanya itu kamu power banget deh. Bisa kerja di OH, bisa kerja di IH dan bisa diterima di mana-mana. Ya tergantung rezeki juga sih. Nah, mungkin sepatah kata deh buat eh pendengar setia kita di podcast malam ini Bro Karis, apa sih yang bisa diberikan kepada teman-teman untuk positive thinkingnya atau untuk judge-nya masalah seperti Bro Karis dokter hewan ini, bisa nggak sih dikasih learning buat teman-teman? Mungkin yang pertama, kalau untuk urusan dokter hewan, don't judge a book by its cover. Nggak semua apa yang kamu lihat di luar itu seperti apa yang Anda pikirkan. Jadi biasanya orang yang punya bukan berarti berbeda adalah suatu hal yang salah dan suatu hal yang tidak perlu kita tahu, bahkan kita cemooh. Terus yang kedua, never stop learning until you die, karena hidup ini selalu berjalan, berkembang, dan roda itu selalu berputar. Jadi kalau kita hanya bertahan di satu keilmuan atau itu aja, jadi akan nanti mentok gitu loh. Kita nggak akan berkembang. Sama yang terakhir, untuk orang-orang yang belum memulai wirausaha, belum memulai usaha, pakai prinsipnya Tokopedia. Mulai aja dulu. Gitu. Mantap, pokoknya mulai aja dulu, benar sekali sih. Ini aku juga sebenarnya gue setelah 6 bulan bekerja kemarin di Riau itu sebenarnya istri gue udah bilang sudah deh stop dulu deh, lu istirahat dulu, anak lu udah sampai nggak kenal bapaknya gitu loh. Jadi gue memang udahlah kayaknya udah cukup deh. Cuman karena satu dan lain hal itu gua ya akhirnya onset lagi. Jadi sama Bro Karis, mulai aja dulu, dicoba aja dulu ya kan. Kita sampai mana sih batasannya, tapi ujung-ujungnya pasti akan kembali ke rumah karena rumah itu yang paling kita kerja untuk orang di rumah, bener gak sih? Ya makanya sama kayak YouTube channel gue, bukan work from home tapi work for home. Bekerja untuk orang yang ada di rumah, yang nunggu kita, yang sayang sama kita, yang selalu doain kita sampai kita di posisi apa yang kita capai saat ini. Nah, benar benar benar. Itu ya
Bener. Ya, itu pokoknya promosi deh. Pokoknya di sini ada unsur promosi, ada unsur cemooh, unsur pamer, semua gabung, Bro. Pokoknya lu dengerin aja. Silakan hujat podcast ini. Pokoknya lu mau hujat kayak, lu mau komen kayak, lu mau jempol kayak, bebas. Pokoknya yang penting lu dengerin sampai akhir. Kawan kami sudah siap dengan jempol jahatnya di sebelah kami untuk mengulas komen yang buruk. Pokoknya ini ada di samping gua YouTuber juga. Dia siap-siap untuk komentar, siap untuk nyinyirin gua, siap untuk kasih jempol terbalik. Pokoknya bebas. Pokoknya bebas lah. Pokoknya malam ini kita tutup karena malam ini kita mau main ini dulu, main gitar-gitaran karena malam ini malam apa? Malam Rabu ya. Malam Rabu. Kamis, Pak. Oh ya, malam Kamis kita